Majid wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari bid-darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tumu ala mukaffiratil jara'imi wa a'dhamuha naf'an sholatul faridati. Muhtarumin para ikhwan, para akhwat, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul untuk melaksanakan pengajian Selasa akhir atau ngaji Selasa akhir. Dari banyak disebut ngaji itu dari dulu, insya Allah tahun 80 lebih. Selasa akhir ini dimulai. Kalau Idul Fitri sudah pasti 79, 80, 81 di sini 3 kali ini. Kalau Selasa akhirnya lebih belakangan, kira-kira sudah 85 ke atas Selasa akhir. Jadi Selasa akhir dulu ini ceritanya ngaji di sepupu Yai Bedowi, Yai Maskud, Yai Huda, terus Yai Bakir Jati Bui ini, itu termasuk asalnya main wong itu kan. Ya, saya juga ikut. Saya kumpul-kumpul para sepupu, terus diadakan ngaji yang dibaca waktu itu Al-Fawzu wan Najah. Jadi kitab pertama yang dibaca menjadi ngaji Selasa akhir ini adalah Al-Fawzu wan Najah bab Qatlul Hasan wal Husain. Saat ini disebut Syiah mungkin, jadi kita tahu menghubungi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu pertama diadakan pengajian ngaji Selasa. Jadi sebutannya memang ngaji Selasa akhir. Para ikhwan, alhamdulillah kita bertugas atau wajib, dari dulu wajib kita berusaha untuk mempertahankan, melestarikan ngaji Selasa akhir ini. Panjang harus karena dalam multaqo pertemuan antara Wong Tijani sak Jawa Timur. Lalu juga kesempatan juga barangkali di dalam rangka ngaji Selasa akhir ada masalah-masalah soal thariqah. Monggo maju tanggel tanya masalah thariqah, monggo silakan Tapi yang penting bagi pengikut thariqah adalah yang pertama, perhatikan yang diwajibkan. Jadi pengikut thariqah Tijani atau ikhwan Tijani, perhatikan yang diwajibkan dulu. Wajib sholat maktuba, bukan sholat Jumat. Wajib membaca lazim. Ini jadi misalnya kalau malam tahajud, ini yang didulukan yang wajib dulu. Nanti tidak ikhtiariyahnya. Walaupun umpamanya ditakdim setelah jam 9 malam umpamanya, ini seyogyanya yang wajib didahulukan, supaya sudah setelah itu baru kita membaca ikhtiariyah. Dalam membaca ikhtiariyah kita ini juga diperintah. Saya kembali masalah yang diwajibkan. Menjawab azan, menjawab azan asna al-wirdi. Jadi kita membaca wirid, di tengah-tengah wirid ada azan. Gimana ini? Tengah-tengah wajibah atau tengah-tengah lazim? Ini ikhtimal, artinya jawaban yang muhtamil, member itu menjadikan keraguan. Apakah kita melanjutkan wiridnya atau kita berhenti menjawab azannya? Ini sama-sama. Nah, karena ada keraguan, ini kemarin ada Said Thohir Abdul Syekh dari Al-Jazair, saya tanyakan,
Gimana saya kalau kita sudah wirid lazim atau membaca wirid wajibah, kemudian ada azan, apakah kita berhenti wiridnya atau wajibah? Jawabnya enggak. Mulai kalau saya bukan tadi menyampaikan yang wajib didahulukan, karena ente yang membaca wirid lazim hukumnya wajib. Ente umpama sedang membaca wajibah juga hukumnya wajib. Karena itu tidak boleh berhenti, dilanjutkan wiridnya atau wajibah. Ini jawabnya saya sendiri. Karena juga saya sendiri ada keraguan karena yang muhtamil atau ihtimal atau syak, karena juga gimana menjawab azan. Ternyata kalau kita di tengah-tengah membaca wirid atau wajibah, ini kita disuruh melanjutkan ternyata. Karena ini juga kita berwirid itu juga zikir juga doa, menjawab azan itu juga zikir juga doa. Tapi sama-sama doa, sama-sama zikir. Menjawab azan hukumnya sunat. Nah ini kita melaksanakan yang wajib. Mulanya laksanakan yang wajib, kita perhatikan dulu. Saya sendiri, saya umpama habis subuh mau takjil kok waktunya dibayar sehari ini, ya tinggal sedikit. Maka saya lebih baik tetap takjil tapi salawatnya salawat biasa. Untuk supaya jangan khawatir nanti kalau habis subuh ada urusan lain, ada itu sebagainya, gue ketunda-tunda. Saya pernah soalnya sampai sore kalau besok. Habis sore, loh. Karena memang tidak pernah, karena saya itu memang takdim terus. Jadi kalau nggak takdim, itu ya sudah merasa lali. Sampai sampai jam 4:30 itu masih ada. Jadi saya susu langsung saya membaca wirid lazim paginya dulu. Itu saya pernah jadi langsung pagi 4:30 sore. Saya dahulukan, saya nututi ya baca wajibah, nututi ya untuk lazim sore ini dikai untuk main-main. Ini maksud saya. Jadi hendaknya kita perhatikan betul. Dan ini kita selalu harus membahas yang wajib-wajib ini penting. Jadi yang membahas yang wajib-wajib ini penting. Dan juga saya sampaikan kepada para istrinya ikhwan, monggo silakan membaca wirid lazim. Silakan mengikuti suaminya di rumah barangkali membaca wajibah. Itu bagus. Tidak ada pilihan. Berarti istiqomah lazim besok yang berupa jadi maklum lazim besok lazim sore. Ini keluarga kita, ayo dibiasakan membaca wirid thariqah Tijani. Karena dengan kita mengikuti thariqah, dengan kita mengikuti thariqah, berarti kita turun ta'alim, berarti kita ta'aluk datang guru ingkang sampun maton, ingkang sampun yang sudah punya sertifikat di kita punya jaminan dan nikmat buat para ibu-ibu. Ayo dicoba kenikmatan. Di kampung saya itu ada orang mencari kenikmatan, mencari ketenangan. Nah ini saya kasih saya itu senang karena dia merasa punya rutinan, punya istiqomah. Jadi kita mempunyai kewajiban adalah nikmat, adalah duit tanggung jawab wirid lazim pagi, duit tanggung jawab lazim sore, duit tanggung jawab ini adalah kenikmatan sangat. Padahal kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti diberikan kemuliaan, pasti diberikan kemakmuran. Intaluna ilal amani walzamil qutbat tijani. Jadi siapa yang ingin makmur hidupnya dalam keluarganya, rumah tangganya, ini maka lakukanlah apa yang diwajibkan di dalam thariqah At-Tijaniyah. Itu penting kan untuk kita semua. Untuk menghadapi Ramadan yang kita mengikuti apa yang di dalam kitab Durratul Kharijah, di dalam petnya wadumu ala mukabbiratil jaraimi wa dhammuha naf'an sholatul faridati. Wadumu lan ngelanggengno sira kabeh ala mukabbiratil jaraimi yang katase amalan-amalan kang nglebur dosa
Wa a'dhamuha utawi luwih agunge nggih mukabbirat iku naf'an manfaate iku sholatul faridati selawat pagi. Ini ya itu biyen kalau puasa Ramadan awal dulu sekitar tahun di bawah 80. Jadi ya ibu setiap habis tarawih itu membaca suwidak 65 Jawharatul Kamal itu sebelum 80. Setiap tahun, setiap Ramadan, setiap habis tarawih. Terus lama terus agak sih nggak kuat, soalnya itu lama, 1 jam setengah, bisa 1 jam. Lama-lama ya bedo itu pindah mengganti setelah sholat tarawih membaca istighosa. Jadi setelah tarawih istighosa. Tapi ini kalau yang saya anjurkan, ya kalau ikhwati jadi ini tidak artinya jangan dipakai umum. Nanti kalau dipakai umum nanti kita yang kadang-kadang orang yang senang kesuwen. Nek podo-podo dijadi monggo silakan mau baca 65 atau membaca istighosa setelah tarawih. Itu. Ini padahal di antara di antara bacaan-bacaan di dalam istighosa, masya Allah istimewa banget. Di antaranya Musabbihatul Asri, insya Allah kita semua sudah punya semua. Antara kita diperintah membaca subhanallah. Membaca subhanallah ini satu kali aja sudah mendapat pahala yang besar. Ini di antaranya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi mil ma'alimah wa ajata ma'alimah. Yang di dalam istighosa itu ada, kalau yang Bedawi yang dulu itu ada al-adhinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah bil ma'alimah wa ajata ma'alimah wa zinata ma'alimah. Terus di akhir-akhir ayatnya tidak pakai al-adhi. Dan ini sama sahihnya, sama ada hadis sahihnya. Jadi saya tidak berarti menyuruh mengganti, tidak, tapi memberitahukan bahwa itu adalah benar, tidak apa-apa. Yang pakai al-adhi monggo, yang tidak pakai al-adhi monggo. Itu dalam bacaan subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata ma'alimah wa ajata ma'alimah zinata. Famanatun min hadzal tasbih, membaca ini satu kali subhanallah tadi iku afdalu min istighraqika al-laila wan nahar. Jadi membaca tasbih satu kali itu lebih utama daripada menghabiskan ibadahnya di siang malam. Min istighraqika al-laila wan nahar bi dzikrillah ta'ala. Jadi membaca subhanallah satu kali itu sama dengan berzikir sehari semalam. Itu satu kali. Dia famarratun min hadzal tasbih afdalu min istighraqikal lail wan nahar bi dzikrillah ta'ala. Unzur amin. Pikir ojo nuruni males. Yang hadis selamanya orang itu males. Semua orang itu males. Masih kiai kan ini males. Tapi dengan males, terus dengan kita lawan kemalasan itu, maka kita lama-lama kalau setan ini bisa mundur, kita menjadi enteng. Tadi itu bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, apa fadilahnya membaca subhanallah? Tadi fadilahnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi atau illa billahil azim bil ma'alimah wa ajata ma'alimah zinata ma'alimah. Jadi ini satu kali itu sama dengan kita berzikir sehari semalam. Wa akhraja Ibnu Mansur ad-Dailami an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi azza wa jalla bahran min nurin haulahu malaikatun min nurin ala khairin min nurin bi aydihim harabil min nurin yusabbihuna fadzalika subhanallah malikil subhanallahil malik wal malakut subhanal izzati wal jabarut subhanal hayyil jahil ladzi la yamut subbuhul qudus rabbuna rabbil malaikati wal ruh faman qalaha fi yaumin marratan aw fi syahrin marratan aw fi sanatin marratan aw fi umrihi marratan ghafarallahu ta'ala lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara walau kana dhunubuhu mithla zabadil bahri wa mithla ramlin 'alijin aw baru min az-zahab. Dadi sapa sing muni subhanal malik kudus juga setelah tarawih yang biasanya itu satu kali aja itu kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan atau mungkin di dalam 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali atau di 1 umur 1 kali itu loh Allah ta'ala lahu ma taqaddama. Ini yang kita sebaiknya merhatikan, menambah. Dan khususnya di bulan Ramadan kita juga diperintah kada Ramadan somu. Artinya kita tidak semua ikhwan tijani ini jadi hendaknya menambah ibadahnya khususnya di dalam bulan Ramadan. Berarti kapan? Mungkin setelah sahur. Sahur kan sunat, ta'akhir yang sunat mengakhirkan takhirus tasahur. Mengakhirkan sahur itu sunat. Kalau kita sahur jam 3 berarti setelah sahur sholat tahajud ya terserah sholat tahajud mungkin barangkali 6 kali salam atau 8 kali salam witir 1 dan seterusnya. Nah, setelah itu membaca takdimul wirid. Jadi kalau belum takdim hendaknya ayo kita mulai di dalam bulan Ramadan ini membiasakan. Kalau sudah biasa alhamdulillah, kalau belum ayo kita mulai mengisi tahajud. Karena sholat tahajud ini diperintah oleh guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu. Ini adalah tugas kita untuk melaksanakan sholat tasbih. Kalau cukup malam sholat tasbih, fa innaha kafilatun bi takfiri jami'i dzunub min bidai taklif bil abdi ila mamati. Salat fadilahnya salat tasbih itu adalah takfiru jami'il dzunub, melebur dosanya semenjak daripada umur balik sampai mati ila mamati. Jadi fadilahnya salat tasbih ini diampuni semua dosanya terhitung daripada bidayah taklibil abdi, gambarannya mulai balik sampai mati. Ini 1 kali sholat tasbih. Berarti jadi juga dianjurkan sholat tasbih. Saya alhamdulillah setiap bulan melaksanakan sholat tasbih di masjid, dilakukan berjamaah. Itu masih tidak apa-apa. Yang semestinya sholat tasbih tidak dianjurkan dengan berjamaah. Ini termasuk apa? Termasuk semua yang dianjurkan untuk apa yang kita isi di dalam bulan Ramadan ini harus menambah. Selain itu juga harus Al-Quran. Saya menganjurkan Al-Quran jangan sampai tidak ikut setelah tarawih membaca ikut darus ini. Jangan kemudian tidak ikut. Orang ini sangat waqad haddas syekh bitilawatil Quran. Syekh Ahmad Tijani guru kita ini sangat menganjurkan membaca Al-Quran, bahkan kalau bisa 1 kali sehari semalam khatam 1 kali. Orang-orang alim-alim, orang besar ini, masya Allah. Imam Malik ya, Imam Hanafi, Imam Malik 1 hari kalau Ramadan ini 1 hari 1 malam 6 kali khatam. Itu orang yang sudah alimnya kan itu. Nah, tinggal kita, tidak lain kita ini adalah
untuk kepingin supaya menjadi orang sing tenang, orang yang tumakninah hati kita, orang yang diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan kita memperbanyak, kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita menjadi orang yang diberikan hati yang tenang, hati yang tumakninah. Dan hendaknya membaca, ini penting juga, membaca beberapa wirid atau bacaan-bacaan hendaknya marwiyatan anisyah. Tadi saya di sini terbuka ada takbirnya. Ini wa minal mukaffirati aidan anwa'u azkarin marwiyatan an sayyidina Abdul Badi radhiyallahu anhu wa anna bihi amin. Ini saya terangkan bahwa bacaan-bacaan itu yang ada sambungan, yang ada sanad kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu. Ini lihat qauluhu anwa'u azkarin marwiyatun kami mawon mengatakan Sayyidina Abdul Wahid Tijani. Ini pedoman ini dari Ahmad Tijani. Kalau misalnya membaca wirid kok kita dari wirid-wirid lain yang tidak pernah dibaca oleh Sayyidina Ahmad Tijani, maka ini di sini bukan larangan tapi hendaknya, ya. Hendaknya marwiyatan an Sayyidina Abdul Wahid radhiyallahu anhu. Kalau tidak kurang baca-baca di dalam istighosah itu sudah berapa macamnya itu. Itu pun juga bisa dipreteli, gitu. Sama bisa membaca yang akhirnya ya ghiyasi inda kulli garbatin wa mujibi inda kulli da'watin wa ma'adi inda kulli syiddatin wa ya roja'i natangqati uhilati. Itu kalau sampai mau setiap hari kalau ini 99 kali, 1 tahun gak prei ya Rona. Ini saya perkasakan bisa lihat kanjeng Nabi. Saya tanya kepada Syekh Abdul Karim Bakos. Saya tanya, ya Syekh, kaifa al-wirid Asmaul Idrisiyah, al-Asma' al-Idrisiyah. Bagaimana saya membaca Asma' Idrisiyah? Karena saya dulu telah diijazahkan oleh Kiai Bedawi, saya diwajibkan setiap hari membaca Asma' Idrisiyah. Sampai saya lupa, itu kebesaran kamu ini hasil bahayai dia asror, akeh bahayai, kamu harus kuat dulu, harus dan sebagainya. Tapi di situ ada yang istimewa banget. Oh ya, gimana? Akhir saya baca ya Yasin ya Jadi kalau 99 kali setiap hari setelah 1 tahun tidak pernah, maka kamu bisa melihat sarjana. Tapi kalau 41 kali juga tidak apa-apa. Itu setiap hari. Nah, ini saya sampaikan, monggo. Ini dulu sudah pernah diijazahkan oleh Yai Bedawi melalui ditaruh di setelah akhir istighosah. Jadi penting, jangan membaca lau anzalna itu tidak apa-apa, gitu. Lau anzalna hadzal Qur'ana itu juga mahwil dzunub. Subhanallah ini wa fadilai. Jadi yang ada di dalam istighosah sampai baca protolan, meretelani dibaca tidak apa. Itu adalah untuk menambah wirid-wirid ikhtiariyah. Yang lebih utama jangan tidak selawat fatih. Selawat fatih udah gimana? Selawat fatih itu nomor yughniyani an jami'il azkar. Selawat fatih yughniyani an jami'il azkar. Wis paling satu kayak pengin liyo-liyo jadi wow kita hendaknya berwirid atau membaca wirid-wirid sing teko yang pernah dibaca oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu. Wa minal mukaffirati lidzunub aidan salatun ala nabiyil mukhtar. Di antara malih yaitu
setengah saking mukabbirat lindunub, yaitu membaca selawat karena Nabi. Ini kita untuk Kharidah. Tapi tidak apa-apa, salah membaca selawat lain. Selawat yang berikut disebut mansol. Bagi namukan sholatul Nabi al-Mukhtar. Berarti yang mau ada salat sama dengan Nabi. Fi yaumi Jum'atin ay walailatiha. Bagaimana mukabbiratun samai as-sholatu sama'ina. Membaca selawat 80 kali. Sama'ina marratan lailatul jum'at wa yaumaha ba'da asri, setelah asar. Fa inna sama'ina allati fil laili tukabbiru dunuba arba'imi'ati sanatin. Jadi membaca selawat dulu selawat Fatih ini bukan selawat biasa, selawat dekat di hari Jumat dan malamnya ba'dal asri. Fa inna samanina allati bilaili tukabbiru dunuba arba'imi'ati, melebur dosa 400 tahun. Ini diwaca mari asar, maca selawat itu melebur dosa banyaknya 400 tahun. Wa annal lagi fin nahari ba'da asr tukabbiru nubatana thamanina sana. Kalau dibaca habis asar itu wa kadzamu min mukabbirat dzunub as-shalat di malam Jumatnya dan di dalam harinya setelah asar. Wa inna samanina alladzina kama diwaca malam, wa inna samanina allati bilal tukabbiru dzunuba melebur dosa 400 tahun. Wa amma allati binahar pada asir tukabbiru dzunuba samanina sana. Kalau dibaca di waktu siang setelah asar melebur dosa 80 tahun. Wabihi man sholat alaiya sholatan, man sholat alaiya samanya amaratan fi yaumin awladin. Sapa wong sing membaca selawat nanggone aku, kata Rasulullah, 80 kali, maka orang itu di dalam sehari semalam maka hubirat duluhu walau kanat mithla zabati bahri, walaupun dosa itu banyak ombak iskoro. Wa man sholla alaiya min ba'di sholatil asri yaumal jum'ah fa qala qabla ayyakum min majlis samanya marrah. Setelah sholat asar di hari Jumat membaca selawat 80 Allah, yaitu selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam hufirat lahu dunubu samanina sana. Jadi siapa yang membaca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala washabihi wasallam ini dilebur dosanya 80 tahun. Ini kalau ini maka. Ini kalau orang-orang Tijani ya sudah, berarti enggak bisa baca ini karena hari Jumat ada hailalah. Tapi marilah kan berarti kita sudah baca. Mulanya istimewa banget, alhamdulillah, syukurillah kita ini bisa mengikuti. Ini adalah fardol, seneng adalah fardol, percaya adalah fardol, mengikuti lebih-lebih fardol, tinggal menjaganya. Apakah menjaga itu? Ya ini, ayo kita hadiri acara-acara yang tijaniyah itu Qadmi, termasuk hal yang kami Selasa itu mudah-mudahan para kita semua ikhwan akhwat bisa mutawamah, bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga kita menjadi yang salimin faizin bidini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada panitia dan para pendonatur dan juga berupa apapun bentuknya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menambah cintanya, bisa mengikuti kejadian. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kiai Badru. Setelah Kiai Badru, Kiai Asori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan keluarga besar almarhumah ya Haji Umar Baitami, utamanya kepada almarhum ya Haji Mustadi, almarhum ya Haji Mustadi, para keluarga, para masyayikh, para ikhwan, akhwat, muhibbin, muhibbat, juga tanpa kepada semua panitia pengajian Selasa akhir pada siang hari ini yang saya hormati. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah memperkenalkan baik kepada kita. Kita setiap Selasa akhir bisa hadir berkumpul mengikuti kegiatan rutinitas yang diawali kajian amalan fatwa dan ngaji. Mudah-mudahan semuanya selalu bersama dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjadikan tambahan mahabbah, tambahan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambahan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tambahan cinta kita kepada Sayyidul Awliya Muhammad Al-Jani radhiyallahu anhu. Juga mudah-mudahan dengan barokahnya membaca manaqib menjadi siraman maghfirah, siraman rahmat, utamanya kepada almarhum Al-Mawlana ya Haji Umar Baitami, dan juga kepada para guru-guru kita yang lainnya telah mendahului kita. Allahumma amin. Juga mudah-mudahan para almarhumin, almarhumat, dan al-hadirin, keluarga kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan juga mendapatkan siraman rahmat dan maghfirah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Para ikhwan, para akhwat, Selasa akhir di Betoyo ini memang suasananya tidak sama dengan yang lain. Kalau di Betoyo ini suasana sudah nampak bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Akhir memang. Jadi ini suatu penyemangat, menjadi motivasi kita untuk mensyukuri bulan Ramadan yang akan datang. Ini sudah ada di depan pintu bulan Ramadan. Kita bersyukur, alhamdulillah. Dulu waktu Ramadan mau pulang pada tahun yang lalu, berdoa kepada Allah, di antara doanya mudah-mudahan kita disampaikan sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang. Bulan Sya'ban, bulan kemarin, kita sudah berdoa, Allahumma
diberi usia semoga sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang. Bulan Ramadan dalam keadaan sehat, diberi rezeki yang barokah sehingga bisa melaksanakan ibadah yang sempurna. Para ikhwan, para akhwat, bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa, sampai didahulukan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala fadlu Sya'bana ala sa'ili subuh kafadli ala sa'ili anbiya wa fadlu Ramadana ala sa'ili subuh kafadillah ala ibadatihi. Artinya keutamaan bulan Sya'ban, bulan yang lalu ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain seperti keutamaan saya, katanya Rasulullah, dibandingkan dengan para nabi-nabi yang lain. Jadi jauh ukuran nabi dibandingkan dengan nabi yang lain. Lebih sempurna lagi bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan yang lain seperti keutamaan Allah terhadap hamba-Nya. Ini bukan ukurannya, hamba diukur dengan kekuasaan Allah, bukan ukurannya. Menunjukkan bulan Ramadan bulan yang sangat sempurna, sangat agung, sangat sempurna. Oleh karena itu kita patut mensyukuri. Para ikhwan, para akhwat, lalu bulan Ramadan siapa yang memiliki? Karena memang bulan Ramadan dijadikan untuk umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentunya bulan Ramadan bulan yang dimanfaatkan untuk beribadah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hamba yang mensyukuri ialah santri daripada Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani. Saya melihat kegiatan ikhwan kalau bulan Ramadan subhanallah semakin tambah meningkat. Saya lihat teman-teman mulai jam 1:30 siang sudah persiapkan mendatangi rutina sampai maghrib. Kegiatannya pada manaki, pada wadifah, ngaji sampai itu. Setelah itu berbuka, istirahat sebentar, sholat isya, tarawih, terus istirahat, malam bangun, sholat tasbih, sholat tahajud sampai subuh. Subuh masih wadifah, setelah wadifah duha, baru aktivitas kerja. Ya dari kerja harus sudah sholat duha, ada yang ke pasar, ada yang buka tubuhnya. Sampai menjelang duhur sholat duhur, istirahat, nyambung 1:30. Ini mensyukuri bulan Ramadan yang paling sempurna di antara ialah santri dari Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu. Ini subhanallah, alhamdulillah. Kita syukur dari santri dari Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu lebih-lebih di dalam bulan. Jadi kita upayakan terutama di dalam melaksanakan kewajiban itu diusahakan bagaimana yang lebih sempurna. Kalau biasanya agak jarang ijtimah, yang wajib tapi ijtimahnya agak jarang. Sekarang bagaimana selalu berijtimah. Kesunatan juga demikian, lebih dilaksanakan dengan secara sempurna.
kita upayakan bagaimana jangan sampai melaksanakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Lebih-lebih naudzubillah melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi kita upayakan